suaraku terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, ini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, narasumber, adik-adik mahasiswa maupun siswa dan masyarakat industri, para dosen dan kepala sekolah dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini saya akan cerita sedikit apa yang akan terus kita kembangkan. Jadi sebetulnya dalam tahun terakhir ini sudah banyak berkembang atau beredar atau hot isu dalam game, di dalam bisnis dan sebagainya. Tapi kita coba masuk dalam pendidikan yang bisa kita lihat. Pak Tato bisa di share screen. Nah, dalam program ini, kenapa kita ingin terus kembangkan? Jadi ini yang terus apa saja yang harus kita develop bersama. Berikutnya, Pak. Jadi ini masukan-masukan yang kita lihat. Anda bisa lihat apa yang ada di sini. Saat ini kita Vicon sebelah kiri itu setiap hari lah makanan kita sehari sama pandemi ini itu adalah 2 dimensi. Kita pakai Zoom atau pakai Microsoft, apakah pakai hal-hal yang lain atau Webex dan sebagainya. Tapi yang akan datang atau sekarang udah jalan kita adalah bentuk 3 dimensi yang orang bisa masuk seperti dalam ruangan sebelah kanan. Jadi itu yang akan terjadi sehingga kita bisa lihat melalui avatar kita, bisa dikembangkan kawan-kawan semuanya apa saja yang bisa dikembangkan gitu. Nah, jadi ini sudah perbedaan yang berkembang di masa sekarang ini. Terus next nih. Berikutnya. Nah, ini juga karena sekarang kita biasanya kayak sekarang kita ada sekitar hampir 800 peserta di dalam webinar ini sekarang. Memang yang daftar sampai tadi pagi itu hampir 900 di survei kita. Tapi yang sampai saat ini terdeteksi hampir 800 dengan kapasitas 1000 daripada Zoom ini. Nah, nanti akan datang Anda bayangkan Anda berkumpul kuliah sekolah semacam ini, jadi memanfaatkan avatar 3D dan sebagainya, di mana kecepatan 5G sudah dicoba di 9 kota. Ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam satu sistem dengan baik di masa atau next. Kemudian ada istilah-istilah baru yang sedang anak-anak muda, anak-anak SMA, SMK atau yang lain-lain itu NFT dan functional token. Ini adalah apa itu aset digital. Sebagainya penjelasan ada di YouTube semuanya. Jadi ada salah satu contohnya. Anda kalau cari NFT itu pelajaran yang di sekolah tidak ada, di kurikulum nggak ada, atau mungkin sedikit sekali disinggung. Tapi perkembangan kaitannya metaverse dengan NFT, kayaknya AR, VR itu adalah suatu keniscayaan untuk pengembangan ini gitu. Next talk berikutnya. Dan saya cuma membuat satu pidatonya Pak Jokowi. Kita dengarkan 2 menit kira-kira. Silakan, Dr. Beliau yang mengingatkan tentang adanya metaverse. Suaranya nggak dengar. Lagi seminar. Maaf. Oke, di dalam video ini yang Anda bisa dari YouTube, yang kemarin dengan ada Mas Nadiem, kemudian dengan dengan beberapa tokoh yang lain, Pak Tato ini udah nggak usah aja. Jadi ini beliau memberikan pesan kita harus mengantisipasi kemajuan teknologi ini dan kita harus juga melihat seberapa jauh ini bisa kita kembangkan bersama. Beliau ingin mencari talenta-talenta tidak 1000, 2000, tapi kalau bisa 1 juta. Artinya apa? Pendidikannya masif.
tapi teknologi yang terkini, tapi skill set yang terbaru, yang bisa menjangkau ke seluruh Indonesia yang punya jaringan. Memang 4G sekarang di seluruh Indonesia, tapi 5G baru 9 kota, ini hanya masalah waktu aja. Karena nanti masalah kecepatan yang ada. Oke, Pak Tato, next saja. Slide berikutnya. Nah, ini ada suatu data yang kami coba kumpulkan. Satu contoh, kita mempunyai institusi itu sekitar 4.000 lebih gitu ya. Jadi 4.000-an. Jadi ada akademi komunitas, ada politeknik, ada universitas dan sebagainya di jenjang tersier. Mungkin ini hanya perkiraan aja. Dengan adanya teknologi itu antara 2025 sampai 2030 mungkin ya, perkiraan kita itu akan turun menjadi 1.000 mungkin ya, karena dari Dikti sendiri didorong untuk merger, atau dengan kata lain dengan perkembangan teknologi yang terkini itu akan menjadi lebih cepat lagi perkembangannya. Mahasiswa kita sekarang hampir 8 juta, 8,4 juta. Nah, seberapa jauh yang akan datang mungkin akan berubah menjadi antara 15 sampai 20 juta misalkan. Ini karena salah satu cara kita membuat percepatan makin banyak anak-anak yang bisa kuliah dengan biaya terjangkau. UKT, uang kuliah tunggal sekarang ini antara 3 sampai 25, bahkan ada yang sampai 1 miliar secara keseluruhan ya, biaya pendidikan. Tapi nanti yang akan datang mungkin akan berubah. Jadi mungkin antara 1 sampai 3 juta nih. Jadi ini perdebatan. Kenapa? Karena tidak ada uang gedung, karena hanya modal dengan data saja gitu. Jadi orang bisa belajar di mana saja kapan saja seperti sekarang. Jadi 2 tahun kita semuanya kita belajar dari rumah. Tapi kombinasi antara tatap muka dan daring itu tetap akan diperjuangkan di masa mendatang. Kemudian juga joint institute antara kita dengan mereka, dengan Asia dan di luar. Anda sudah lihat apa yang ada di Bali? Sekarang ada MIT dengan Shanghai University bikin satu lembaga pendidikan di sini. Di Pulau Bintang sudah ada kombinasi-kombinasi antara 2 institusi. Jadi buat Bapak Ibu universitas mulai dipikirkan untuk aliansi sinergi dengan siapapun juga di Asia Tenggara bila ingin survive. Gitu. Kemudian join ini akan berkembang lagi sampai 100 sampai 200-an lebih institusinya. Lapangan kerja mandiri 25 juta juga akan tergantikan oleh orang. Tapi akan lapangan kerja baru yang di mana akan terjadi. Termasuk salah satunya menjadi mengembangkan aset digital di NFT ini menjadi salah satu peluang. Next. Berikutnya. Nah, saya masuk cuma salah satu yang di SMK, kita coba gimana sih metaverse untuk sekolah pencetak wirausaha atau di produk kreatif dan kewirausahaan, atau di SMA-nya ada KWU sama prakarya. Kalau di perguruan tinggi ada kewirausahaan yang hanya 1 semester dalam 8 semester. Tapi kita coba mulai dari semester 1 atau di SMK mulai kelas 10 dicari talenta-talenta yang terbaik di dalam bisnis, tapi bisnisnya tidak hanya kuliner saja, tapi bisnis yang tadi saya ceritakan kenapa ada NFT. Buat NFT atau aset digital yang bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Sekarang arahnya udah ke sana gitu kan. Jadi alternatif lain yang perlu kita lihat dalam pengembangan yang akan datang. Juga bisa mempromosikan produk-produk yang ada di Cimahi, di Malang, atau di Bali, dan sebagainya. Salah satu ini hanya salah satu cara. Next. Berikutnya. Nah, kemudian berikutnya itu kita ingin pendidikan yang akan datang atau outcome yang akan datang. Jadilah maestro di bidangnya, tekunlah di bidangnya dan promosikan. Karena tidak tertutup, siswa-mahasiswa itu mempunyai peluang besar untuk masuk go internasional. Dan ini dimungkinkan dengan adanya metaverse, atau sebelum ada metaverse mereka yang sudah bisa bertanding internasional secara online, seperti contohnya data science dengan Kaggle. Anak SMK bisa ranking 7 di dalam satu lomba di mana pesertanya 900 dunia. Itu memungkinkan sekarang. Jadi tidak tergantung daripada kurikulum yang ada, tapi Anda mau kemana? Siswa kita mau kemana? Tanyakan pada diri sendiri.
5 tahun yang akan datang saya mau apa dan kerja di mana, gajinya berapa kira-kira. Dan kalau untuk di dalam sistem, saya belajar apa di masa mendatang dan sebagainya. Dan kita juga saling memasarkan satu sama lain. Next talk berikutnya. Nah, modeling yang akan kita coba kembangkan ya di perguruan tinggi adalah untuk peningkatan kompetensi untuk yang urgen bagi yang membutuhkan. Karena tiap industri, tiap kota, tiap negara itu akan berbeda, tergantung kecepatan produktivitas dan alat yang dipakai. Nah, orang-orang itulah yang harus difasilitasi atau industri yang difasilitasi. Thailand, semua industrinya, sebagian besar kawasan industrinya, 50% diajari teknologi terbaru. Karena dia sudah memprediksi 5 tahun yang akan datang, industri itu akan hanya memerlukan 50% pegawainya. 50%-nya harus di-upgrade atau disalurkan. Ya, sekarang di Indonesia sudah mulai terjadi, dipindahkan dan sebagainya. Ini hanya hukum alam aja. Dan tidak tergantung tempat dan rupiah. Jadi kita ingin masyarakat Indonesia, ya udah kalau jualan rupiah dan dolar atau ringgit atau apapun juga, karena pasarnya ke seluruh dan belajar dari sumber yang kompeten dan contoh yang jelas, saling sharing knowledge, dan uang kuliah tunggal itu diperkirakan untuk virtual itu sekitar 5-10% dari UKT. Ini hati-hati dengan perguruan tinggi swasta atau ini yang apa yang akan terjadi. Ini akan terjadi karena orang banyak pilihan. Begitu dikembangkan metaverse, yang pandai makin banyak, tapi yang tidak mau berubah akan tergerus. Berikutnya, Tok. Next. Nah, pendidikan guru yang akan datang kayak gimana? Ini tantangan. Kita punya 400 LPTK. Nah, apa yang harus disiapkan? Tidak seperti dulu, diajarkan seperti dulu. Sekarang masih aman karena adanya penerimaan pegawai baru, PTK dan sebagainya. Guru-guru. Kalau guru-guru kita atau dosen kita tidak belajar lagi, itu akan ditinggalkan sekolahnya oleh dan pola serta teknologi di LPTK akan berubah secara drastis. Ya, di LPTK nggak semuanya mengajarkan dalam 5 tahun ini kurikulumnya berubah mengenai metaverse, mengenai VR, akan datang lebih mudahkan. Teori belum dan sebagainya akan direvisi dan sebagainya. Dan kita tidak harus belajar di salah satu sumber terus. Gitu. Akan terjadi perubahan merger, perubahan prodi, serta training pendek itu akan naik signifikan. Karena saya perlu nambah ini, dia training kursus, training ini, training ini. Di dalam metaverse, mungkin nanti kita sama Pak Haryadi diluncurkan metaverse edu, ID yang akan menjadi model pertama di Indonesia, mungkin oleh kawan-kawan dari ITS. Itu yang akan terjadi. Kita. Next, talk. Berikut. Apa yang harus kita lakukan kendala kita, jaringan 5G itu masih sedikit, baru di 9 kota. Di sini masih ada Bandung, Jabodetabek, Bandung, Batam, Makassar, Surakarta, Surabaya, dan Denpasar, dan Medan. Ini baru 9. Tapi tahun ini dan 2 tahun akan jadi besar. Kita akan memakai 5G. Ya 5G itu lebih tinggi daripada yang sekarang di dalam untuk pembelajaran pakai avatar dan sebagainya. Selain itu peralatan Oculus bisa membeli infrastruktur. Tapi sebetulnya makin tahun ini akan lebih murah lagi oleh Meta. Perusahaan Meta itu dikembangkan pakai Ethereum, pakai Bitcoin, atau pakai yang lainnya. Saat ini ada 8.000 kita kalau seandainya ketemuan sistem yang memanfaatkan program itu. tidak bermakna. Kita ketemuan, datanya juga datanya. Tolong dimatikan itu, Raka, tolong dibantu. Orang-orang yang cerdas. Dimatikan. Bu, minyak dulu, yuk. Sudah, Pak. Nah, akan terjadi kalau kita kalau orang Malaysia atau orang dari Jepang atau orang dari mana mau bayar training itu harusnya pakai apa? Pakai rupiah
atau pakai yen atau pakai dolar tidak relevan lagi. Dia akan selalu buat kesamaan di antara mereka. Masih banyak yang berkecimpung, belum banyak yang untuk stakeholder ini yang harus. Next. Stop. Aku bilang, Akan Pak Sony datang. rampas. Ibu tengok kuahnya, kata dia. Ada isinya enggak? Akan banyak variasi belajar dengan cara cepat dan murah. Cepat, mudah, murah. Nah, sekarang dan akan banyak peluang konten kreator. Kita apa yang bisa kita lakukan adalah jadi konten kreator dan bersatu dan memasarkan sama dalam satu sistem. Dan kita perikanan, eksplorasi dan di-convert menjadi dalam sistem di metaverse itu sendiri. Terus, terus. Next. Dan VR dan 3D, ciptakan inovasi tentang aset digital, bahasa asing itu keniscayaan wajib. Jelas. Berikutnya. Nah, sudah sampai sini apa ya? Belum nampak. Nah, Ya. Oke. Nah, ini Mas, perubahan yang terjadi ya karena terdeskripsi ini. Full screen. Rasio dan guru itu akan berubah. Rasio guru dan murid. Kalau kelas kita 1:32 sampai 36 nanti bisa menjadi 100, 200 dan itu polanya baru gitu kan. Terus saya Kak, terus belakang. Ini mendekati paling belakang udah terakhir. Nah, berikutnya. Next ini. Nah, ini rasio dosen dan mahasiswa juga akan berubah. Kalau sekarang buat prodi, satu prodi ada 6 dosen, mungkin nanti akan berubah. Orang bisa milih apalagi dengan kampus Merdeka Belajar. Ini akan merubah pola pembelajaran dan polanya. Dan itu tidak terbendung. Jadi dari segi peraturan regulasi ini harus disesuaikan. Apakah orang udah lulus dari suatu pembelajaran online dan itu diakui oleh ada suara. sekolahnya? Ya. Bentar. Halo? Jelas. Bagus, Pak. Itu akan berubah. Sudah kita melihat peluangnya. Kemudian anak-anak atau mahasiswa atau kita belajar dari maestro dari belahan dunia manapun juga. Supaya proses yang ada di tempatku di Bandung itu lebih efisien karena belajar dari Kanada, dari Jerman, dari Merauke untuk kasus-kasus tertentu. Ini contoh aja. Jadi ini tantangan buat kita. Betul kata Bu Ino tadi, Bu Indrawati, guru tidak tergantikan, tapi guru yang mana? Itu ada pendidikan karakter, tapi guru yang skill itu akan dengan cepat akan obsolete untuk yang skill-skill kalau nggak mau belajar. Dan dia tidak menjadi maestronya. Itu yang kita lihat ya. Dan teman mahasiswa, siswa, guru itu akan bersatu di dalam seluruh dunia, saling sharing. Dan sekarang itu sudah cukup banyak metaverse yang dikembangkan. Tapi untuk game, untuk bisnis, untuk rapat dan sebagainya. Dan ini akan jadi jasa baru. Jadi kalau rapat saya tinggal mereka kontrak ini siapin langsung ada jadi jalan. Jadi kalau fintech yang dilakukan oleh direktorat satu saat tidak akan berkurang dengan cepat. Dan ini akan mempengaruhi bisnis transportasi, bisnis akomodasi dan bisnis yang lainnya karena manfaat ini. Tinggal mana yang lebih efisien untuk datang. Mata uang, koin, tukar digital akan beragam, mengacu pada Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain di satu keniscayaan. Next, berikutnya kakak, yang terakhir. Dan moto kita
bersama kita bisa dan makmur karena kompeten. Itu aja. Kaya relatif, tapi makmur adalah satu keniscayaan bahwa kita mengajak sebanyak mungkin sekeliling kita di kabupaten kita makin makmur karena makin kompeten karena diajari oleh kita semua saling sharing. Dan kita siapkan guru dan dosen kita, siswa dan mahasiswa kita untuk pelatihan yang akan datang secara kontinu. Kita akan melakukan bersama kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka.